Aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantangmu. Ya, luar biasa ya. Saya baru pertama kali jumpa keliling tiga sudah tiga SD sini hanya paling bagus. Ya, paling teratur ya. Mungkin gurunya sudah mengajarkan dengan disiplin ya. Hari ini mari kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah menghantarkan hamba-Mu datang ke tempat ini. Engkau juga memberkati kepala sekolah, guru-guru, dan siswa di sini. Hamba-Mu ingin menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara, dan mereka dapat menerimanya dengan baik. Bapa di surga, berkatilah anak-anak yang begitu cantik, begitu lincah dalam senam hari ini. Engkau berikan mereka kecerdasan fisik, tetapi juga Engkau memberikan mereka isi hati, yaitu rohani yang baik, supaya mereka dengan kekuatan rohani yang baik ini, dengan iman yang teguh, mereka bisa berjalan mulai dari sekarang menempuh hidup mereka dari SD, SMP, SMA, menjadi mahasiswa, dan kemudian menjadi orang Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengenai firman Tuhan, karena kurang praktis ya berdiri buka Alkitab, maka langsung saja Opung sambil bicara menerangkan ayat-ayat Alkitabnya juga sambil menjelaskan. Jadi yang mau dijelaskan hari ini adalah seorang apa? seorang kepala penjara. Seorang kepala penjara dan juga apa? Ditambah keluarganya. Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, tapi sepertinya di luar dugaan kita. Oh, menyangkut seorang kepala penjara. Nah, mulai dari ceritanya apa? Kisah Para Rasul. Pasal 16 ayat 16 sampai 34. Coba saya uji dulu. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal berapa? 16 ya. Ingat, yaitu ayat 16 sampai 34. Nah, apa cerita di sana? Kisah ini oleh seorang yang namanya yaitu Lukas. Lukas ini juga penulis Injil Lukas. Lukas ini seorang dokter, tahu semua detail ya, perutnya di dalam yang nggak kelihatan dia pun tahu. Jadi apapun dia tahu, oleh sebab itu dia tulis dengan detail sekali. Nah, detail yang dia tulis ini yang mau disampaikan, yaitu apa? Satu, Tuhan mengutus Rasul Paulus juga berkatnya, Nah, juga diikuti oleh Lukas. Mereka itu mengabarkan dari sampai ke Antioquia. Sesudah itu jalan terus naik kapal sampai ke sekarang yang namanya Turki, sudah sampai ke Efesus. Kus dan sebagainya. Mereka mau balik masuk ke tengah. Tengah itu ya tengah-tengah seperti Doro Sanggul ini lah. Dia mau balik, Tapi dia bukan Doro Sanggul, dia mau masuk ke satu tempat yang tengah-tengah yang disebut apa? Asia Kecil, ya. Asia Kecil. Asia Kecil. Tapi Roh Tuhan Cegah mencegah mereka, ya, menolak, jangan masuk ke sana, jangan masuk ke sana. Kemudian mereka capek, mereka tidur, maka mimpinya apa? dari 10
seberang laut, seberang danau, ya kira-kira seperti itu. Begitu ada orang Makedonia yang mengambil kemarilah dalam dunia. Maka besoknya mereka menyeberang naik kapal, menyeberang. sudah sampai sana mereka jalan lagi ke kota Filipi. Nah, di Disinilah mulai ceritanya. Filipi itu 10 kota berhala. menyembah berhala, patung-patung, banyak sekali mereka menyembah. Ya, di kota itu juga terjadi kegiatan yang maksiat. Ada yang Judi, ada yang mabuk-mabukan, ada yang melakukan perbuatan yang jahat, ada yang dukun, ada yang ramal atau tenung. Nah, mulai ceritanya. Ternyata di sana itu juga sudah biasa zaman itu di bawah penjajahan Romawi, orang itu ada yang menjadi budak, budak. hamba, dijual. Nah, tidak seperti sekarang. Kalian semua bebas ya, nggak dijual Wah, ya. ya. Zaman itu ada yang dijual, ya, jadi budak, jadi di sawah, di tempat pelihara ternak, ya, disiksa. Mereka tidak bebas seumur hidup. Ada seorang wanita, ternyata di dalam wanita ini jahat. Dia itu roh tenung. Tenung itu Meramalkan. misalnya ini bilang, oh, Anak ibu ini nanti akan sakit, akan susah, akan apa. Nah, sudah itu orang tuanya bayar uang lah. bayar uang karena sudah itu ditawarkan lagi. Mau nasib anakmu Supaya dia jadi misalnya jadi dokter. oh mau bayar lagi ya. Jadi terjadilah menenun itu ya. Menenun. Yang perempuan ini yang menjadi hamba atau menjadi budak ini, dia itu orang lain. Jadi milik orang lain Itu dia menjadi uang yang dia peroleh diambil sama yang punya itu yaitu tokinya. Kalau di Medan tokinya yang memiliki perempuan. Jadi dapat tokinya. Paulus dan Silas ke sana. Sudah ke sana, perempuan ini karena ada roh jahat, dia tahu ini adalah utusan Tuhan. Maka dia mengganggu mereka seolah-olah memuji, tapi sebenarnya mengganggu. Setiap beberapa hari Paulus diikuti, Rasul Paulus diikuti, bilang inilah utusan Tuhan, baik yang menyampaikan kabar baik, inilah orang yang harus kalian ikuti, sepertinya memuji, ya, tapi enggak, iya. memujikan Enggak, ya dipuji-puji kan enggak tiap hari kan, dari pagi sampai sore diikuti. Nah diikuti dan terus dipuji-puji. Ini pekerjaan roh jahat untuk mengganggu konsentrasi Rasul Paulus dan Silas. Nah sesudah itu apa? Rasul Paulus sudah sampai pada satu tahap tidak tahan lagi, dia langsung mengusir. Dalam nama Yesus, keluarlah kamu roh jahat. Roh jahat itu langsung keluar. Perempuan ini menjadi sadar. Sudah sadar, nggak bisa menenung lagi, nggak bisa meramal lagi ya. Oke? Dalam nama Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Kalau dia pakai nama saya, dalam nama Kristian keluar, nggak bisa. Ya? Roh jahat itu nggak bisa keluar. Misalnya dia dipakai nama, dalam nama Ucok keluarlah, rohnya gak mau keluar. Dalam nama Butet keluarlah, gak mau keluar ya. Dalam nama Maria keluar, gak keluar. Tapi dalam nama Yesus, nama di atas segala nama,
yaitu Tuhan kita, keluarlah roh. Nah, cerita kesusahan mulai terjadi. Mulai apa? Yaitu kayaknya nggak dapat uang lagi karena perempuan ini nggak bisa menenung lagi. Sesudah nggak bisa menenung, akhirnya apa? Marahlah dia. Nggak dapat hepeng lagi dia. Nggak dapat uang lagi. Marah dia. Maka Rasul Paulus dan Silas diseret, dipukul, disiksa. Sesudah itu apa? Dia memprovokasi orang sana karena seluruh kota itu gelap, judi, jahat, diprovokasilah supaya apa? Ini Rasul Paulus ini ya. Kemudian mereka itu sesudah disiksa dibawa kepada pembesar di kota itu. Pembesar kota itu apa? Perwakilan dari kerajaan Romawi. Ya, jadi Romawi karena itu daerah jajahan dia ada perwakilannya. Pembesar-pembesar ini juga menyiksa mereka dengan luar biasa. Karena apa? Dianggap mereka itu pengganggu. Tapi sebenarnya mereka nggak mengganggu sih, cuman diprovokasi. Jadi hati-hati, orang baik kalau diprovokasi bisa kena masalah juga. Akhirnya pembesar itu apa? Memerintahkan bajunya dikoyak semua. Sesudah dikoyak, didera. Didera bahasa Indonesia sepertinya ringan. Didera sepertinya dicambuk. Sepertinya ringan sekali. Tapi dalam bahasa Yunani, didera itu tidak seperti sekarang. Didera itu luar biasa. Yaitu apa? Cambuknya di ujungnya ada seperti kait, seperti pancing, tajam, 3-4 pancing. Didera berkali-kali. Wah, sesudah itu ditarik, badannya semua luka berdarah. Ya? Jadi seperti si pancing yang tajam-tajam masuk, tarik, mereka itu menderita sekali. Luar biasa. Sesudah itu apa? Mereka diserahkan kepada kepala penjara. Kepala penjara, pembesar itu, tolong masukkan ini kepada penjara di tengah. Masukkan mereka di tengah. Bahasa Indonesianya ditulis di tengah, Alkitab tulis. Tapi bahasa Yunaninya bukan di tengah. Artinya di penjara yang paling dalam. Penjara di sana itu ada di permukaan juga masuk ke tanah. Dari batu lah dibangun seperti batu-batu ini ya. Nah, bagian yang terdalam itu bukan lokasinya di bawah-bawah kali, bukan. Maksudnya di sana itu juga adalah tempat penyiksaan. Jadi orang sana sudah biasa masukkan ke bagian terdalam. Artinya apa? Di sana akan disiksa, akan dipasung. Ya? Dipasung kakinya, jadi disiksa. Nah, mulailah Rasul Paulus dan Silas tidak berdaya lagi. Pada malam hari mereka memuji Tuhan. Tengah malam. Alkitab menulis tengah malam. Anak-anak ulangi, Alkitab menulis apa? Tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka nyanyi memuji Tuhan. Tahanan yang lain mendengar. Kepala penjara pun mendengar karena rumah kepala penjara di kompleks dekat situ saja. Jadi dulu tempatnya di kompleks itu, keluarganya juga tinggal situ. Paulus menyanyi memuji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan dia. Nah, coba bandingkan dengan sekarang. Kita sekarang nyanyi di lapangan, enak ya. Badan kita nggak luka kan? Kamu kan nggak dicambuk kan? Nggak berdarah ya? Nah, tapi Paulus pada posisi sudah berdarah-darah. Pada tengah malam itu sudah sangat nyeri. Kaki dipasung nggak bisa apa-apa lagi. Wah, kalau luka sakit. Ini lukanya banyak berdarah lagi.
Ya, dalam mereka memuji Tuhan dalam posisi yang sangat sakit, mereka tetap memuji Tuhan. Bertahan. Kalau kita ya enak lah di gereja nyanyi duduk-duduk memuji Tuhan kan. Nah, kur nyanyi berdiri paling di depan kan. Tapi Paulus dan Silas itu memuji Tuhan pada kondisi susah. Itulah karena ada terang Tuhan di hati mereka. Mereka bertahan di dalam kesusahan. Ya. Tengah malam, kenapa saya katakan tengah malam? Meminta kalian mengulang tengah malam. Tengah malam itu menggambarkan yang paling susah, masa paling kritis, secara fisik maupun rohani. Secara fisik badan mereka itu nyut, mulai pedih, sakit, nggak tahan lagi. Secara rohani itu menggambarkan apa? Tengah malam. Saya mau coba uji dulu ya. Masih ingat Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Masih ingat ceritanya? Hah? Orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Masih ingat? Ada? Tahu? Kamu tahu? Nggak tahu. Ada tulang, tahu? Orang Mesir dihukum, Firaun dihukum, tahu? Tulah 1 sampai 10. Tulah 10 itu adalah pada tengah malam. Dia itu Malaikat maut membunuh semua anaknya yang sulung. Ternak-ternak yang sulung. Tengah malam itu menggambarkan kekelaman luar biasa. Paulus mereka mengalami kesusahan luar biasa pada malam itu juga, dan akhirnya apa? Tuhan bekerja. Tiba-tiba apa? Gempa. Seluruh gempa. Wah, goyang-goyang gempa semua lepas. Dinding-dindingnya mulai seperti mau runtuh. Tapi yang heran apa? Semua belenggu, pasung-pasung mereka, semua pintu-pintu terbuka. Kalau terbuka, sulit di penjara, matilah, kan gitu kan? Masa mau ditahan terus? Pada larilah, enggak rupanya. Sangat heran, Paulus dan Silas tidak lari. Tahanan lain juga tidak lari karena mereka memuji Tuhan. Paulus enggak lari, kami juga enggak lari. Ketika Tuhan ada di sana, semua orang dapat bertahan. Ketika anak-anak keluarganya, orang tuanya susah, tetap bisa bertahan. Nah, pada posisi itu kepala penjara keluar dari rumahnya yang dekat. Aduh, ini kenapa? Karena kalau tahanan lari, dia akan dipenggal sama pembesar Romawi yang menjajah mereka. Maka dia sudah ketakutan. Dia keluar. Mateho. Jadi akan dipenggal. Maka dia daripada dipenggal, malu, lebih bagus ambil pedang, mau bunuh diri. Langsung berteriak. Kami tidak lari. Dia bingung. Tidak lari kalau buka. Dia bingung. Dia bawa obor lah, karena tengah malam ya. Dia masuk. Ternyata Paulus ada di sana, badannya penuh luka, tetapi sangat berwibawa, ada kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa? Dia bersungkur di sana. Paulus, aku orang berdosa, sangat berdosa. Dia mengakui dosanya sambil dibawa lah Paulus dan dibawa ke atas supaya diobati lukanya, sambil bertanya, saya itu berdosa, tapi saya perlu berdosa. Karena apa? Saya paling senang menyiksa orang, memenjarakan orang. Kalau bisa orangnya cepat mati pun nggak peduli, nggak usah diurus makannya lagi. Ya, nah, jadi dia apa? Paulus mengatakan, kamu percayalah kepada Yesus Kristus.
ketahuilah dong, kamu bukan hanya kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Alkitab, kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Ya, dan saat pertama kali di Filipi kepada seorang kepada kamu dan seluruh keluargamu. Jadi anak-anak tetap, jika orang tuamu berjalan di jalan Tuhan, orang tuamu juga ada suara Tuhan berkata, kamu dan seluruh keluargamu, maka anak-anak juga akan diselamatkan. Nah, Paulus dibawa ke rumahnya, diobati. Sesudah itu Paulus dan Silas firman Tuhan kepada mereka. Seperti ini disampaikan, Tuhan ada satu-satunya. Dengan mengakui dosa dan percaya pada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Akhirnya semua keluarganya, mama, istrinya, mungkin juga ada orang tuanya, ya, ada tulangnya, ada anak tulangnya, ya, ada keluarganya di situlah, ya. Nah, akhirnya mereka semua, tidak beberapa orang, tetapi mereka semua mengaku dosa, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Jadi dari posisi yang gelap menjadi terang. Terang Tuhan ada pada keluarga mereka. Saya tidak teruskan kepada cerita saya bagaimana mereka dibebaskan. Saya tidak cerita. Tapi sekarang sampailah kepada kita. Kepada kita. Coba perhatikan dulu ya, perhatikan sebentar saja ya. Perhatikan ke sini sebentar saja ya. Karena saya sebentar lagi juga akan pergi, tetapi kalian yang akan tetap di sini. Jadi suara dari Tuhan, firman Tuhan itu, kalau tidak sungguh-sungguh, kita tidak hormat kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Sekarang yang mau saya sampaikan adalah kepada kita semua yang ada di sini. Zaman kita sekarang yang hidup. Mungkin kalimat dari opung tidak enak didengar. Mungkin juga ada yang enak didengar. Mungkin kalimat ini tidak enak didengar guru, kepala sekolah. Mungkin juga ada yang enak didengar. Yaitu apa? Kondisi kita sekarang. Walaupun kalian masih kecil, tapi ini kalimat perlu kalian dengar. Yaitu apa? Kita yang juga berada dalam kegelapan. Yang paling mengerikan adalah kita tidak sadar kita berada dalam kegelapan. Adakah kalian nakal di sekolah? Nakal di rumah? Berbohong? Guru suruh kerjakan PR tidak bekerja? Buang sampah sembarangan? Mengganggu temannya? Mencuri mungkin terjadi? Dan kalian pasti melakukan itu, mengambil hak yang bukan kalian, milik kalian, tanpa sadar. Biasa kok, biasa. Karena apa? Karena orang lain juga melakukan. Gak merasa berdosa. Biasa. Di antara kalian pasti yang bakal ada penjahat. Mungkin pernah mengganggu kawannya, mungkin pernah menfitnah kawan. Biasa saja. Itu apa? Kegelapan yang dijebak oleh iblis, sehingga posisi tidak sadar. Seperti biasa, kebiasaan ini akan membawa kalian ke SMP, ke SMA, mungkin jadi mahasiswa. Nanti sampai tua, kalian pun mengambil hak orang seperti biasa tidak. Naik sepeda motor, lawan lalu lintas, biasa saja. Itu bukan jalan kita, tapi kita ambil. Karena kita buru-buru mau cepat, hak orang kita langgar. Biasa saja. Itulah jebakan iblis. Uang orang lain kita ambil.
Mungkin ada tanaman mangga orang lain kita ambil, kita anggap biasa-biasa saja. Di sekolah mencontek, ujian contek, biasa-biasa saja. Ini jebakan, berbahaya. Maka hari ini jika suara Tuhan menegur kalian, walaupun kecil, maka kalian harus bertobat, mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan dan kembali ke jalan benar. Tuhan bersusah payah mengutus Paulus dan Silas untuk disiksa, susah-susah naik kapal hanya untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Kami juga susah keluar uang sendiri, ya, bayar supir, bayar minyak, semua capek-capek supaya Tuhan mengutus kita supaya mengabarkan. Tuhan susah-susah mengutus kepala sekolah untuk mendidik kalian. Ketika kalian berada di jalan yang salah, curi di jalan yang salah, Tuhan mengutus guru kepala sekolah menarik kembali kepada kalian ke jalan. Tuhan membawa kalian. Itu banyak orang. Guru mengajar tiap hari, kepala sekolah juga tidak cukup. Tuhan juga mengutus kita. Tahun depan kita juga akan bersama. Maka bertobatlah, mengaku dosa, jangan terjebak oleh iblis lagi. Maukah adik-adik kembali ke jalan Tuhan? Tolong jawab saya. Mau? Apabila mau, siapa yang mau tunjuk tangan? Naikkan tangannya ke atas. Mari kita berdoa. Turunkan tangannya. Bapa kami yang di surga, Engkau begitu mencintai anak-anak. Engkau membuat jalan Tuhan sampai kepada mereka. Engkau membawa guru-guru di dalam juga membimbing mereka tanpa putus asa. Engkau memberikan kepala yang sabar untuk anak-anak ini. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu kepada anak-anak ini. Jalan yang berliku-liku membimbing mereka supaya mereka kembali ke jalan-Mu. Mereka berbuat baik atau berbuat jahat seringkali tidak sadar. Mereka merasa biasa-biasa saja. Mereka sudah dijebak oleh iblis dan berada dalam kegelapan. Walaupun kelihatannya sederhana, masalah kecil, tapi mereka diseret perlahan-lahan ke jalan kegelapan. Tapi Tuhan, Engkau mencegahnya. Engkau memberikan guru. Ketika mereka salah, mereka ditertibkan kembali. Kepada mereka sudah salah, jalan yang belok, Tuhan, Engkau melalui guru kepala sekolah meluruskan kembali. Kiranya Engkau memberkati guru kepala sekolah, mereka tetap setiap hari, 1 tahun mungkin saja 100 hari dengan sabar mendidik mereka. Jika mereka 6 tahun di sini, Tuhan, Engkau beribu hari memberi kesabaran kepada guru untuk mendidik anak ini dan kembali pada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan kepada guru dan kepala sekolah di tempat ini, juga anak-anak dan keluarganya, karena Engkau telah berjanji kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Kami beriman atas janji-Mu ini, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan. Terima kasih ya. Sampai di sini Ibu. Nah, apabila Ibu makan anak-anak, ya, sebentar lagi akan mengunjungi sekolah yang lain. Oke. Rupanya Oppo bisa lompat ya. Umurnya udah 63 tahun. Bapak dan Ibu guru, anak-anak kami, terutama Opung Christian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami nasihat, wejangan dari sebagian firman Tuhan.
Mudah-mudahan Stephen Evangelis tetap jaya dan dapat melayani kita. Selama Ibu jadi guru, ini keempat kali Ibu atau kedatangan tamu dari tim Stephen. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih Opung Christian. Semua. Terima kasih Opung Christian. Untuk Tuhan dan kebaikan pagi hari ini. Semoga di tempat yang lain tetap dapat membagikan firman